Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Klearita Sanggaganis, Hasna Dalila Mufida, Salsabil Umi Naziroh, Slavia Olga Sabrina, dan Fanya Eka Wahyu Putri akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai akhlak mulia manifestasi ihsan. Subbab pertama yang akan dibahas adalah kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Dalam Hasanah Islam, ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk disebut dengan istilah akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan tabiat, atau karakter. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas pekerti yang agung. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan pengertian akhlak sebagai berikut. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan dorongan dari luar diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 berikut ini, yang artinya, dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Ayat tersebut menunjukkan bahwa iman yang diajarkan Islam bukan iman yang hanya sampai pada keyakinan ucapan, tetapi disertai akhlak yang baik. Keimanan harus membuahkan akhlak, juga menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan terwujudnya akhlak yang mulia. Pentingnya akhlak sebagai manifestasi dari iman, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Kedudukan akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seseorang muslim, sebagaimana kesuksesan para nabi dan rasul Allah dalam menjalani kehidupan di dunia, mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya, tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung, baik dalam ucapan dan tindakannya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan akhlak. Dalam perspektif psikologi, kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia adalah mengarah kepada kebaikan, namun mudah untuk menerima pengaruh negatif. Untuk itu, perlu adanya pengendalian agar manusia tidak mudah menerima pengaruh negatif melalui akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan dengan sendirinya. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Yang pertama, pembiasaan. Manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari.
Kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima segala upaya pembentukan melalui pembiasaan. Pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan yang baik. Yang kedua, keteladanan. Prinsip keteladanan efektif dilakukan karena fitrah manusia adalah lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk belajar melalui peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran, namun juga diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitar. Keteladanan ini dapat diambil dari meneladani perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta sejarah hidup orang-orang yang sehingga akan memicu diri untuk berakhlak dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik atau buruk yang telah diperbuat selama kehidupan ini, dalam hubungannya dengan Allah serta sesama. Refleksi diri ini perlu disertai dengan kesadaran menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan daripada kelebihan. Apabila seseorang mengharapkan dirinya menjadi pribadi yang berakhlak baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada dalam dirinya dan membatasi diri semaksimal mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga diri senantiasa terkontrol untuk melakukan perbuatan baik dan tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Baik, selanjutnya aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, kita sebagai manusia zaman modern tidak dapat berpisah dengan yang namanya media sosial, mulai dari WhatsApp, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi. Media sosial sendiri merupakan sebuah sarana interaksi sosial berbasis daring atau dalam jaringan yang terhubung dengan internet, yang berfungsi memudahkan penggunanya untuk saling berbagi informasi atau cerita, berpartisipasi, melakukan komunikasi lewat berkirim pesan, menjalin relasi, dan membuat jaringan. Media sosial ini banyak memberikan manfaat kepada kita, salah satunya seperti mempermudah dan mempercepat akses informasi, dapat dijadikan sarana diskusi serta pengelolaan informasi, serta juga dapat dijadikan sebagai sarana dakwah yang efektif. Akan tetapi, selain dampak positif, medsos ini juga punya dampak negatif, antara lain menyita waktu pengguna, dan juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu, hoax, ujaran kebencian, gunjingan, konten pornografi, atau konten maksiat lainnya. Nah, untuk dapat bijak dalam bermedia sosial, kita harus memiliki yang namanya akhlak. Seperti kita harus mengecek secara benar mengenai berita yang kita dapatkan sebelum kita menyebarkannya. Yang pertama, ketika kita mendapat sebuah berita, kita cek dulu apakah berita itu benar atau tidak. Jika tidak benar, maka jangan disebarkan. Jika belum tentu hal itu benar atau enggak, masih mamang, jangan juga disebarkan. Lalu jika kita udah tahu nih kalau berita itu benar, dicari terlebih dahulu apakah beritanya bermanfaat atau tidak. Jika tidak bermanfaat, tetap jangan disebarkan. Dan jika bermanfaat, maka berita tersebut boleh disebarkan kepada teman-teman kita, saudara kita, dan orang lain. Di sini kita harus mempunyai prinsip-prinsip dalam bermedia sosial. Prinsipnya yang pertama yaitu niatkan kita bermedia sosial untuk berdakwah. Yang kedua, perhatikan aturan Islam dalam bidang informasi. Yang ketiga, jauhi larangan agama dalam bermedia sosial seperti menyebarkan hoax, provokatif, menggunjing, dan lain-lain. Next. Yang kedua yaitu akhlak dalam berbusana. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih busana yang dimaksud itu apa sih? Secara terminologi, busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki,
beserta segala macam perhiasan yang melekat padanya, seperti tas, sepatu, aksesoris lainnya. Nah, secara umum, busana ini digunakan dengan tujuan untuk menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang lain. Nah, tadi kan kita udah dengar nih soal aurat. Apa sih yang dimaksud dengan aurat itu? Aurat artinya, secara bahasa, artinya bagian yang ditutupi manusia karena malu jika ditampakkan. Sedangkan secara istilah adalah bagian badan yang diwajibkan untuk ditutupi. Untuk aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi bagi kita sebagai muslimah, aurat selain bertujuan untuk menutup aurat, tapi juga bertujuan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Dalam berpakaian, seorang muslimah juga harus memiliki akhlak, seperti harus menutup aurat, longgar sehingga tidak membentuk tubuh, berbahan tebal agar tidak transparan, tidak mengenakan pakaian yang syuhroh atau sensasional, serta tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang ketiga, yakni akhlak dalam berinteraksi sosial. Dalam realitasnya, interaksi sosial antar manusia dapat mengarah pada keadaan yang positif maupun negatif. Agar interaksi sosial antar manusia mengarah pada kebaikan, dapat sejumlah aturan yang mesti dipatuhi. Aturan umumnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang disebutkan dengan Muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan Muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aturan lain yang harus diperhatikan adalah menjauhi prasangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bersabda, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahasus, bajasus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hal selanjutnya yang perlu dipatuhi dalam interaksi sosial adalah aturan hubungan lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, akhlak dalam dunia akademik. Ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang penting dalam Al-Quran. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memposisikan orang berilmu dalam posisi tinggi. Dapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, mengandung makna keutamaan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu bagi orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Di antaranya, niat ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mencari guru yang terbaik, mempunyai motivasi yang baik untuk mencari keridhaan Allah, konsentrasi dalam proses pembelajaran, sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan, serta memperlakukan guru sebaik mungkin. Dan yang kelima, akhlak dalam bekerja. Bekerja merupakan manifestasi amal soleh, sehingga kerja merupakan ibadah sebagai ungkapan syukur manusia atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Najm ayat 39 ditegaskan, wa alaisa lil insani illa ma syaa. Untuk itu, dalam bekerja agar mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang muslim hendaknya memperhatikan akhlak dalam bekerja. Akhlak dalam bekerja diantaranya, yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Yang keempat, profesionalitas dalam melakukan aktivitas. Akhlak baik merupakan manifestasi ihsan. Dengan berakhlak baik, menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepadanya. Sesungguhnya setiap muslim untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk secara simultan akan melahirkan kesucian jiwa. Selanjutnya, dari jiwa yang baik akan timbul akhlak yang baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.